Universitas Yogyakarta. Di sini saya ingin memberikan Ibu konseling tentang gizi seimbang pada ibu hamil trimester ketiga. Untuk waktunya 5-10 menit ke depan, apakah Ibu bersedia? Ya, benar. Baik Ibu. Nah, di sini saya ada medianya bentuknya leaflet. Nanti Ibu bisa baca-baca dan dengar penjelasan tentang gizi seimbang dari saya ya. Sebelumnya, Ibu tahu gizi seimbang pada ibu hamil? Belum. Oh, belum. Nah, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi seimbang ibu hamil juga merupakan keadaan keseimbangan antara gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk kegiatan ibu dan pertumbuhan dan perkembangan janin yang dapat dipenuhi oleh asupan gizi dari aneka ragam makanan. Nah, untuk manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil, yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayinya nanti ya. Nah, adapun dampak kekurangan pada gizi ibu hamil pada trimester ketiga ini. Yang pertama, untuk ibu, terhadap ibu, gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu, antara lain anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Terhadap persalinannya, pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Kemudian untuk terhadap janin ibu, kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran atau abortus, bayi lahir putih, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum, atau dalam bisa disebut dengan mati dalam kandungan. Terakhir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Kemudian untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, adapun pola makanan seimbang untuk makan 3 kali sehari, makan 3 kali sehari dengan menu yang bervariasi dan mengandung gizi seimbang. Makanan yang dikonsumsi harus mencakup protein, karbohidrat, dan lemak yang seimbang. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang berprotein. Adapun makanan yang berprotein seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein ibu hamil. Kemudian, yang ketiga, mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Ibu hamil trimester ketiga sebaiknya mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang diajarkan oleh dokter. Kemudian yang keempat, menghindari makanan yang tidak sehat. Ibu hamil sebaiknya menghindari makanan cepat saji yang tinggi lemak dan gula, serta makanan yang tidak seimbang. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan segar seperti buah dan sayur. Kemudian ibu juga harus mengkonsumsi air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Air yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi yang diperlukan oleh ibu dan bayi. Oke, baik Ibu, sebelumnya penjelasan dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas ya Bu ya. Baik, saya pamit undur diri ya Ibu ya. Terima kasih.
kasih ya Mbak.